Dari London, Inggris, sebuah peristiwa besar kembali digelar. Pawai untuk Kehidupan atau March for Life UK mencatat sejarah baru. Tahun ini ribuan orang dari berbagai latar belakang berkumpul dengan satu tujuan, menyuarakan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah yang harus dihormati sejak awal. Pada 6 September lalu, jalanan London dipenuhi warna dan suara. Panitia memperkirakan sekitar 10.000 orang ikut serta. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah 10 tahun penyelenggaraan pawai lintas denominasi Kristen di Inggris. Acara dimulai dari Katedral Westminster, lalu bergerak menuju gedung parlemen. Di bawah langit September yang cerah, suasana penuh kegembiraan terasa di sepanjang jalur pawai. Seorang pemain bagpipe memimpin barisan. Sementara itu, para peserta mengangkat poster dan spanduk dengan pesan kuat, di antaranya, hak asasi manusia dimulai dari pembuahan, hidup sejak pembuahan tanpa pengecualian, dan aborsi menghentikan detak jantung. Meski sempat menghadapi kendala termasuk penangguhan akun resmi March for Life UK di platform X, hanya 2 hari sebelum acara, jalannya pawai tetap berlangsung lancar dan dipandang sukses besar. Direktur March for Life UK, Isabel Fownes-Spruce, menyampaikan rasa syukur. Ini sungguh luar biasa. Pawai kali ini menjadi yang terbesar dengan dukungan menakjubkan dari berbagai pihak, ujarnya. Ia menambahkan, jumlah peserta bukan hanya bertambah tapi juga semakin beragam. Lebih banyak kaum muda hadir, lebih banyak pemimpin agama terlibat, dan bahkan orang-orang yang tidak beragama pun ikut bergabung. Namun bagi Fownes-Spruce, pawai ini bukan sekadar soal angka. Di balik setiap langkah ada kisah pribadi yang indah dan menyentuh hati. Salah satunya datang dari Uskup David Waller, pemimpin ordinariat personal Bunda Maria dari Walsingham. Ia menegaskan kehadiran ribuan orang menunjukkan kesadaran mendalam bahwa kehidupan manusia adalah suci. Ia berkata, bukan hanya soal bayi yang belum lahir, banyak persoalan lain dalam masyarakat. Tetapi bila kehidupan bayi dalam kandungan tidak lagi dianggap berharga, maka semua nilai dasar akan runtuh. Waller juga mengingatkan statistik menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Inggris melakukan aborsi sebelum usia 45 tahun. Karena itu menurutnya gerakan pro kehidupan tidak boleh dipahami sebagai kebencian terhadap mereka yang pernah memilih aborsi. Hidup mereka pun kudus dan berharga. Ini tentang martabat mendasar kehidupan manusia. Pawai tahun ini berlangsung di tengah situasi politik yang menantang. Inggris saat ini menghadapi salah satu parlemen yang dinilai paling anti kehidupan dalam sejarah. Pada Juni lalu, House of Commons mengesahkan rancangan undang-undang eutanasia. Selain itu, sebuah amandemen juga diloloskan. Amandemen ini menghapus pertanggungjawaban pidana bagi perempuan yang mengakhiri kehamilannya, bahkan hingga usia kandungan menjelang lahir. Meski kedua rancangan tersebut masih harus melalui tahapan legislatif lain sebelum resmi menjadi undang-undang, keduanya sudah mendapat dukungan luas baik dari politisi maupun masyarakat. Seorang peserta, Paul Malloy, yang sudah 5 kali mengikuti March for Life UK, menilai kebijakan itu sebagai ancaman. Dengan menjadikan dokter sebagai pembunuh, masa depan masyarakat kita terancam, tegasnya. Malloy juga menyaluhkan sikap media besar di Inggris termasuk BBC yang hampir tidak pernah memberitakan pawai ini. Ia menilai ada kesunyian yang disengaja diciptakan sekitar isu aborsi. Di tengah situasi itu, kehadiran para pemimpin gereja membawa semangat baru. Pastor Martin Boland dari Keuskupan Brentwood mengatakan dirinya sangat dikuatkan oleh banyaknya kaum muda yang hadir. Itu menunjukkan mereka semakin mendalami isu kehidupan. Ia harapkan di masa depan, lebih banyak imam mengajak umat parokinya untuk ikut serta. Menurutnya, jika setiap paroki mengirim perwakilan, jumlah peserta pawai akan jauh lebih besar. Namun tidak semua pihak sepakat. Pawai kali ini juga diwarnai kehadiran kelompok kecil demonstran pro-aborsi. Mereka cukup vokal dan sebagian besar mengenakan masker bedah. Seorang di antaranya menyebut penggunaan masker itu karena takut diawasi sekaligus alasan kesehatan. Acara kemudian ditutup dengan pidato-pidato utama. Salah satunya dari Josiah Presley, asal Oklahoma, menceritakan kisah hidupnya sebagai penyintas aborsi bedah yang gagal. Peristiwa itu meninggalkan cacat pada lengannya.
dibesarkan oleh orang tua angkat yang penuh kasih. Presley mengaku sempat dipenuhi kebencian kepada orang tua kandungnya. Namun pada usia 16 tahun, ia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah pandangannya. Presley kini berani bersaksi bahwa dirinya berharga. Ia mengajak semua peserta untuk tidak berhenti berbicara dan bertindak demi kehidupan. Von Spruce menutup dengan seruan tegas. Apakah manusia adalah pribadi yang tak ternilai atau hanya gumpalan jaringan tanpa arti? Semua orang harus menentukan pilihan. Dua pandangan dunia ini tidak bisa berdampingan. Pilihlah pihak Anda. Tahun depan March for Life UK mengusung tema Hak Asasi Manusia untuk Semua Manusia. Tema ini sudah digaungkan tahun ini lewat pidato dan diskusi panel yang diadakan sebelum pawai dimulai. Profesor Billy Booth dari University of St. Mary's di Twickenham mengajak peserta untuk mendoakan bayi yang belum lahir, para orang tua, dan mereka yang pernah mengalami keguguran. Ia juga mendorong paroki untuk lebih terbuka mendukung ibu yang kehilangan anak akibat keguguran. Jika ingin mengubah kultur, kita harus memulainya dari diri sendiri, dari praktik sederhana yang kemudian bisa berdampak luas. Dalam salah satu panel berjudul Hak Asasi Manusia dalam Kegelapan, apa yang tidak diberitakan pada perempuan, seorang perempuan bernama Natalia berbagi pengalaman. Pada 2020, di usia 19 tahun, ia 3 kali mendatangi klinik aborsi. 2 kali gagal karena terlalu emosional. Pada kunjungan ketiga, ia menerima pil aborsi. Pengalaman pahit itu kemudian ia sembuhkan melalui dukungan komunitas Rachel's Vineyard. Kini Natalia hadir bersama anak kecilnya yang menjadi tanda kehidupan baru setelah trauma. Kisah lain datang dari Susan, seorang ibu asal Amerika. Saat hamil 22 minggu, dokter memvonis bayinya mengalami kelainan kromosom, tidak akan bertahan hidup dan bahkan nyawanya pun terancam. Dokter mendorongnya untuk aborsi. Namun dengan keyakinan dan dorongan sang ibu, ia memilih mempertahankan kandungan. Anaknya lahir prematur di usia 26 minggu. Kini Rachel Mary tumbuh sehat sebagai remaja. Ia pun hadir dalam pawai tahun ini. Susan dengan lantang berkata, aborsi bukanlah sarana kesehatan. Dokter tidak seharusnya mengucapkan kata aborsi. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari peserta. Panel lain membahas kebebasan berpendapat dan berkumpul di Inggris. Para pembicara menyoroti resiko persekusi terhadap aktivis pro-kehidupan baik di media sosial maupun di dunia kerja. Mereka juga mendiskusikan bagaimana wajah Inggris bila Undang-Undang Aborsi 1967 suatu hari dibatalkan. Puncak acara ditandai dengan pesan khusus dari Paus Leo XIV yang disampaikan melalui Duta Vatikan di London. Paus menyampaikan salam hangat dan doa bagi semua peserta. Ia mengingatkan kembali bahwa para pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Hal itu menurut Paus hanya bisa tercapai jika keluarga diperkuat dan martabat setiap pribadi dijunjung tinggi, terutama mereka yang lemah dan rentan, dari bayi dalam kandungan hingga orang lanjut usia. Paus kemudian menutup pesannya dengan memberikan berkat apostolik, serta memohonkan kelimpahan rahmat ilahi melalui perantaraan Bunda Maria. Sahabat Katolik terkini, pawai untuk kehidupan di Inggris tahun ini bukan hanya mencatat jumlah peserta terbesar. Lebih dari itu, ia menjadi panggung kesaksian, ajakan refleksi, sekaligus seruan moral. Di tengah tantangan hukum dan budaya, pawai ini mengingatkan kembali satu pesan sederhana, bahwa setiap kehidupan manusia, sejak awal keberadaannya memiliki martabat yang tak ternilai.